Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Kaska. Di sini saya akan menjelaskan insight materi dari Human Model of the World. Richard Bandler dan John Grinder adalah dua tokoh utama di bidang Neuro Linguistic Programming atau NLP. Mereka berusaha untuk membawa manusia ke potensi terbaik mereka dengan mengatasi keraguan dan ketakutan. NLP sendiri adalah pendekatan yang sangat holistik yang menggabungkan pemahaman tentang bagaimana otak kita terhubung dengan bahasa dan perilaku kita. Pertama-tama, mari kita bicara tentang neuro dalam NLP. Ini merujuk pada cara otak kita memproses informasi dan bagaimana memengaruhi perilaku kita. Misalnya, jika seseorang memiliki ketakutan terhadap ketinggian, NLP akan mencoba memahami bagaimana otak mereka memproses informasi tentang ketinggian dan bagaimana memengaruhi respon mereka. Lalu ada linguistik, yang berarti hubungan antara bahasa atau kata-kata dan pikiran serta perilaku kita. NLP menggali bagaimana kita menggunakan bahasa untuk membentuk pemikiran, emosi, dan tindakan kita. Ini bisa mencakup teknik-teknik seperti perubahan pola bicara untuk mengubah pola pikir yang negatif. Selanjutnya ada programming yang mengacu pada kebiasaan pikiran, komunikasi, dan perilaku yang kita miliki. NLP bertujuan untuk memahami dan mengubah pola-pola ini untuk mencapai perubahan yang positif dalam kehidupan seseorang. Salah satu tujuan utama NLP adalah meningkatkan cara kita berkomunikasi untuk memberikan dampak positif pada kehidupan kita. Ini bisa melibatkan teknik-teknik seperti memperhatikan bahasa tubuh, memahami intonasi suara, dan menggunakan kata-kata yang memberikan emosi positif. Melalui penggunaan bahasa yang lebih efektif, NLP membantu kita menjadi lebih persuasif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. NLP juga mengajarkan bagaimana caranya berpikir yang lebih efektif, termasuk mengenali dan mengubah pola pikir yang menghambat pada diri kita, seperti generalisasi negatif tentang diri sendiri atau orang lain. Dengan memahami dan mengubah pola pikir ini, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih positif dalam kehidupan kita. Selain itu, NLP juga mengajarkan bagaimana cara mengubah perasaan kita. Ini juga kita bisa lakukan dengan mengganti cara kita memproses informasi dalam otak sehingga kita merespon situasi dengan cara yang lebih positif dan produktif. Metode NLP juga melibatkan pemahaman diri melalui proses perubahan internal. Ini melibatkan mengidentifikasi pola-pola pikiran dan komunikasi yang tidak produktif dan menggantinya dengan yang lebih efektif. Contohnya adalah mengubah kata-kata yang digunakan dalam pikiran atau percakapan dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih positif. Selain itu, NLP juga mengenali pola umum dalam pemikiran dan komunikasi manusia, seperti generalisasi atau menganggap suatu hal yang berlaku secara umum, penghapusan atau mengabaikan atau menghilangkan informasi, dan distorsi, memutar atau mengubah informasi. Dengan memahami pola-pola ini, kita dapat lebih sadar tentang cara kita berpikir, berkomunikasi, sehingga dapat melakukan perubahan yang lebih efektif dalam hidup kita. Dengan demikian, NLP tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai elemen-elemen yang sangat berkaitan untuk menciptakan perubahan positif dalam pikiran, komunikasi, dan perilaku kita. Itulah mengapa banyak orang melihat NLP sebagai alat yang kuat untuk menumbuhkan atau untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan pengembangan dalam diri kita sendiri. Sekian insight materi dari Human Model of the World. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.